Podcast bersama saya Treza Nucha Dawala, dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yaitu Gabriela Guler. Gimana nih keadaannya? Apakah sehat? Puji Tuhan sehat dia. Ya, puji Tuhan ya, Gaby hari ini sehat dan bisa datang kemari. Nah, Gaby datang kemari nih karena dia penasaran sama salah satu penyakit menular seksual. Tapi nggak tahu nih kenapa bisa penasaran. Jadi kira-kira Gaby mau ngomongin apa nih tentang penyakit menular seksual? Baik, terima kasih kesempatannya Tria. Langsung saja, jadi beberapa waktu yang lalu teman saya merasakan beberapa gejala yang aneh seperti keputihan, sehingga dia langsung pergi ke dokter. Nah, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dia mengalami yang namanya trichomoniasis. Jadi saya mau tahu nih apa yang namanya dengan trichomoniasis dan bagaimana penularannya. Oke, nah jadi Gaby ini penasaran sama penyakit trichomoniasis. Nah, mungkin bagi sebagian orang penyakit trichomoniasis ini cukup asing ya. Oke, langsung saja. Penyakit trichomoniasis ini merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit atau jamur yang disebut sebagai Trichomonas vaginalis. Nah, bagaimana sih penularannya? Penularannya itu adalah ada 3 cara nih. Yang pertama dengan cara berhubungan intim atau seksual dengan sang penderita trichomoniasis. Yang kedua, mereka menggunakan alat bantu seks yang pernah digunakan sebelumnya oleh penderita trichomoniasis. Dan yang ketiga, mereka menggunakan alat bantu seks orang lain yang ternyata belum dibersihkan, sehingga hal tersebut dapat menularkan parasit atau jamur trichomoniasis tadi. Nah, kemudian jika kita melihat dari gejala trichomoniasis sendiri, uh, jika dari 100% nih ya, ternyata hanya 30% orang saja yang pernah merasakan gejala dari penyakit trichomoniasis ini. Dan bahkan itu pun kayak gejalanya tuh hari ini ada, kemudian besok nggak ada, jadi nggak menentu gitu. Nah, jika kita melihat dari realitanya, ternyata gejala pada wanita itu lebih berat atau lebih berbahaya daripada gejala pada pria. Nah, apa sih gejalanya? Nah, pada pria itu gejalanya ada 3. Yang pertama ada uretritis, kemudian ada epididymitis, dan yang ketiga ada prostatis. Apa sih itu uretritis? Nah, uretritis itu adalah sebuah peradangan atau gangguan yang terjadi pada daerah uretra laki-laki yang dapat membuat laki-laki itu merasakan uh, cukup nyeri atau seperti terbakar ketika mereka buang air kecil. Nah, yang kedua ada epididymitis. Apa sih epididymitis itu? Yang dimana mereka merasakan ada yang bermasalah pada saluran sperma mereka atau pada daerah epididymitis mereka. Nah, yang ketiga yaitu prostatis, yang dimana terjadinya gangguan pada kesuburan laki-laki, yang bahkan hal ini tuh dapat menyebabkan kematian. Nah, jika melihat pada gejala pada wanita, yaitu ada 2, yaitu vaginitis dan juga cervistis. Nah, vaginitis itu adalah sebuah gangguan yang terjadi pada daerah vaginal wanita, mana mereka itu merasakan keputihan atau gatal-gatal begitu. Nah, cervistis itu sendiri yaitu dimana cukup sudah berbahaya ya, berarti tahapnya itu sudah cukup berbahaya, dimana wanita sudah mulai merasakan adanya pendarahan pada vagina secara abnormal. Jadi begitu, Gaby. Gitu ya. Lalu kira-kira apa saja sih dampak dari trichomoniasis ini? Oke, kita melihat dari dampak trichomoniasis. Jika kita melihat dari dampaknya sendiri, seperti yang sudah saya singgung tadi ya, bahwa penyakit ini dapat menyebabkan terjadinya kemandulan baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Nah, jika kita melihat lagi tuh pada perempuan kan lebih berbahaya gitu ya. Jika misalnya ibu hamil ternyata dia mengidap atau terinfeksi trichomoniasis, maka nantinya kemungkinan ia akan melahirkan bayinya secara prematur. Dan juga biasanya pada wanita itu akan sering merasakan nyeri pada panggul yang dapat meningkatkan risiko kemandulan. Waduh, menakutkan juga ya. Tapi memangnya bakteri ini berkembang di mana ya? Oke, jika kita melihat perkembangan dari bakterinya sendiri, maka pada perempuan atau wanita parasit ini berkembang pada saluran vagina mereka. Nah, jika pada laki-laki bakteri atau jamur ini berkembang pada saluran air kencing mereka atau pada penis laki-laki begitu. Dan sebenarnya ketika kita sudah mengetahui bahwa kita terinfeksi begitu ya, kita harus segera untuk check up, harus segera konsultasi kepada dokter sehingga kita bisa kita bisa segera memperoleh penanganan yang tepat sehingga jamur tersebut tidak berkembang biak lebih berbahaya lagi, lebih mematikan lagi begitu. Dan
dari beberapa kasus trichomoniasis yang pernah terjadi, ternyata pernah ada wanita yang merasakan gatal-gatal secara berlebihan atau parah pada daerah vagina atau vulvanya yang bahkan sampai saat ini belum diketahui apa penyebab pastinya. Berarti teman saya memang udah ambil langkah yang tepat ya dengan pergi ke dokter. Ya, betul sekali Gaby. Kemudian bagaimana pengobatan yang harus dijalani oleh teman saya? Oke, kita berbicara soal pengobatan nih sekarang. Berarti ini sudah masuk ke langkah yang tepat dari penyembuhan penyakit penular ini. Nah, jika berbicara tentang pengobatan trichomoniasis, caranya adalah dengan memberikan antibiotik. Jadi ketika kita datang ke dokter, dokter akan memberikan antibiotik kepada kita. Nah, ada dua nih antibiotik yang bakal saya jelasin di sini gitu. Yang pertama ada antibiotik metronidazole dan yang kedua ada tinidazole. Nah, untuk antibiotik yang pertama, metronidazole ini adalah antibiotik yang prioritas gitu. Jadi ketika kita datang ke sana, dokter akan duluan menyarankan yang ini gitu. Dengan adanya antibiotik ini akan menurunkan perlahan gejala, akan mematikan jamurnya, dan antibiotik ini tuh ada yang dikonsumsi dan juga ada yang gel. Tetapi dokter tidak begitu menyarankan yang gelnya gitu. Nah, kemudian obat yang kedua atau antibiotik yang kedua itu ada tinidazole. Nah, tinidazole ini merupakan antibiotik kedua gitu. Jadi ketika misalnya itu terjadi resistensi atau kita gagal memenuhi anjuran dokter terkait penggunaan dari antibiotik pertama, maka kita akan diajukan untuk antibiotik kedua ini. Nah, jika melihat dari efek samping sendiri, efek samping dari antibiotik kedua lebih ringan daripada antibiotik pertama gitu. Dan tapi melihat dari harga, antibiotik yang pertama lebih murah sih daripada antibiotik yang kedua. Nah, beberapa efek samping dari antibiotik ini sendiri nanti pada penderita akan mengalami mual, muntah-muntah, dan beberapa efek samping yang lain. Nah, dalam menjalani pengobatannya sendiri ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para penderita, seperti mereka tidak boleh berhubungan intim selama pengobatan, baik selama pengobatan ataupun seminggu setelah dinyatakan sembuh. Jadi supaya benar-benar hilang dulu gitu, biar nanti tidak ada penularan lagi. Dan yang kedua, mereka juga harus mengikuti dengan teratur dan tepat bagaimana penggunaan dari obat atau antibiotik ini. Jadi begitu Gaby. Kira-kira Tria nyaranin antibiotik yang mana nih? Oke, kalau melihat dari sudut pandang saya dan seperti apa yang sudah saya jelaskan, saya menyarankan antibiotik yang pertama karena itu adalah antibiotik prioritas, kecuali jika telah terjadi resistensi atau penyalahgunaan antibiotik pertama, maka akan digunakan antibiotik kedua. Ternyata penyakit ini tidak banyak diketahui ya, bahkan aku saja baru tahu dari teman aku. Ya, betul sekali. Ternyata memang penyakit ini cukup langka, dan tapi jika kita melihat secara global banyak sekali penderita dari penyakit ini. Dan secara dari data WHO pada 2016 sudah pernah ada terinfeksi 156 juta jiwa dari umur 15 sampai 49 tahun. Jadi kita tidak boleh meremehkan ya. Kita harus segera konsultasi jika kita mau sembuh gitu. Ternyata banyak juga yang pernah terinfeksi trichomoniasis ini. Tapi apakah trichomoniasis ini dapat disembuhkan 100%? Berbicara soal penyembuhan, mungkin akan dapat disembuhkan jika dokter dan juga penderitanya itu dapat bekerjasama dengan baik, sehingga nanti mereka atau penderitanya itu dapat disembuhkan. Tetapi bukan berarti nanti tidak akan tertular lagi gitu. Ada kemungkinan tertular lagi dan bahkan bisa berbahaya gejalanya daripada penularan pertama. Oke, aku jadi mengerti sekarang. Ya, begitu Gaby. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Oke, mungkin hanya itu saja nih podcast kita pada hari ini tentang trichomoniasis. Biarlah dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberkati kita semua. Biar pengetahuan kita dapat kita bagikan dengan orang lain. Mungkin sampai di sini saja podcast kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast berikut.